warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, di mana kita tentu seharusnya menggunakan berbagai nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, teman-teman sekalian, para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan pengkajian kita, pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji wa ala Madhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh 3 orang ulama Syafi'iyah kontemporer, Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, Syekh Profesor Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin, dan juga Syekh Ali Asyarbaji. Dan kita juga akan menggunakan kitab pendamping atau suplemen untuk menambah faedah, yakni Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, dan juga kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah. Baik, kita mulai saja ya. Kita akan masuk bab baru ya. Pekan lalu sudah masuk ya, cuman pas pertemuan yang ketika putus Zoom itu sedikit yang masuk. Jadi kita ulang aja. Jadi kita di sini membahas tentang al-jabairu wal asaibu ya. Ini di kitab Al-Fiqhu Al-Manhaju halaman 68 ya, juz 1 ya. Nanti silahkan bagi yang punya kitabnya, kitab fisik dibuka, dan yang punya PDF-nya silahkan ya. Baik, al-jabairu wal asaibu. Al-jabairu jam'u jabiratin ya. Jadi al-jabair itu adalah jamak dari jabiroh. Ya, jabiroh ini semacam pembalut tulang ya, pembalut tulang atau pengikat tulang yang patah ya. Yang patah atau yang rusak gitu ya. Atau yang retak gitu ya. Yang retak. Ini siapa ini? Yang teman-teman silahkan di mute ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pengertiannya adalah wahia ribatun yud'u 'alal 'udwi al-maksuri liyajburo ya. Jadi yang dimaksud dengan jabiroh atau tadi kita sudah sebutkan yakni pembalut tulang yang patah atau yang retak, itu maksudnya pengertiannya, definisinya adalah ribatun yud'u 'alal 'udwil maksuri liyajburo ya. Jadi pengikat ya, atau pembalut tali pengikat yang diletakkan pada bagian tubuh yang retak atau bagian tubuh yang rusak atau bagian tubuh yang patah liyajburo ya, agar itu pulih ya, agar itu betul kembali ya, agar itu kalau tulang itu lurus kembali. Sementara al-asaib itu adalah jam'u isabatin ya. Maksudnya adalah pembalut ya, pembalut atau perban. Wahia ribatun yud'u 'alal jurhi liyahfazahu minal ausakhi hatta yabro'a ya. Jadi isobah itu atau pembalut atau perban itu adalah pembalut atau tali ya yang diletakkan pada luka. Ya tadi kalau jabiroh tadi pada tulang yang patah, sementara kalau isobah ini adalah di atas luka ya. Untuk apa ya? Liyahfazahu minal ausakhi hatta yabro'a, agar menjaga luka tersebut dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari kuman-kuman, hatta yabro'a, sampai luka itu menjadi
menjadi sehat kembali atau menjadi sembuh kembali ya. Sebelumnya saya ingin minta respon lagi. Apakah suara saya terdengar teman-teman sekalian? Apakah suara saya jelas? Terdengar, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Wala makanal Islamu dinal yusri ya, dan adalah Islam itu adalah agama yang mudah, ro'a hadhihi nawahi, yang memperhatikan aspek-aspek kemudahan ya, berbagai aspek kemudahan dan berbagai aspek ya. Wa syara'a laha al ahkam allati tatmanu at-tawfiqa baina ada'il ibadati wal muhafazati ala salamatil insani ya. Maka ketika Islam itu adalah agama yang mudah ya, maka Islam memperhatikan aspek-aspek ini, wa syara'alaha, dan mensyariatkan ya, dinul Islam itu membuat mensyariatkan hukum-hukum ya, hukum-hukum atau berbagai hukum yang akan menjamin atau memastikan ya, at-taufiq itu adalah selarasnya atau kompromi ya, atau penyesuaian baina ada yang ibadati, di antara menunaikan ibadah dan di antara al-muhafazati ala salamatil insan, menjaga keselamatan manusia atau menjaga jiwa manusia. Ya. Jadi ini pengantar dari pembahasan al-jabair wal asaib. Di sini tidak ada dalilnya ya. Saya mengutip kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah. Saya lupa buka PDF-nya. Tapi di dalam kitab Idah Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, ini beliau menjelaskan berbagai dalil-dalil ya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Di antaranya warawa al-Imam Ahmad min hadisi Abi Hurairah ya, halaman 69 ya. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, secara marfu ya, inna dinallahi yusrun salatan ya. Sesungguhnya agama Allah itu mudah ya. Jadi 3 kali diungkapkan ya. Sesungguhnya agama Allah itu mudah. Sesungguhnya agama Allah itu mudah. Ya. Atau dalam ayat yang lain misalnya Allah mengabarkan kepada kita, surat Al-Baqarah 185, Allah kabarkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian itu kesulitan. Atau firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-68, Allah berfirman, wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min harajin, dan Allah tidak menetapkan atau menjadikan untuk kalian itu atau atas kalian itu dalam agama, dalam Islam, dalam syariat Islam, min harajin ya, keberatan ya, atau kesulitan. Nah, ini ya diantara dalil-dalil yang berkaitan dengan Islam itu adalah dinul yusr ya. Kanal Islamu dinal yusri. Islam itu adalah agama yang mudah, tapi bukan berarti bermudah-mudahan ya. Nah, ini 2 hal yang berbeda ya. Jadi bermudah-mudahan kita menggampang-gampangkan urusan sholat, menggampang-gampang urusan ketaatan kepada Allah. Nah, enggak begitu juga ya. Nah, saya mengutip sekarang di kitab Al-Mu'tamad ya, Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i ya. Nah, jadi di sini dikatakan jabirah itu adalah kayu ya, papan kayu allati tusawwa, yang diluruskan atau yang diratakan, fatudu ala maudi'il kasri, maka itu diletakkan di atas bagian yang patah ya, bagian yang patah, wa tashuddu alaihi hatta yanjabiru ala istiwaiha, dan kemudian jabirah itu mengikatnya ya, menguatkannya sampai dia menjadi sembuh dan menjadi lurus kembali. Wa yumkinu, dan juga dimungkinkan, antakuna al-jabiratu min qasabin au jibsin au nahwihi, dan mungkin saja jabirah itu terbuat dari qasab. Qasab ini adalah rotan ya. Kalau tadi khasyabah ini papan kayu, ini qasab ini rotan, au jibsin ya, gips ya, au nahwihi, ini yang kita kenal sekarang ya, gips ya, plaster atau ya semacam itulah. Wa misluha fil hukmi al-isobatu, dan semisal dengan hukum ini adalah al-isobah. Apa isobah itu? Wa hiya ribatul ladzi yud'u 'alal jurhi
liyahfazahu hatta yabru'a. Ini tadi hampir sama ya. Wa tusamma al-lasuk. Al-isobah ini juga dinamakan al-lasuk. Nah, al-lasuk ini adalah plester yang dikasih obat ya. Mungkin semacam Hansaplast ya di tempat kita, atau Tensoplast atau Handy Plus, yang plus-plus gitulah ya. Wa kadzalika al-hukmu. Nah, ini enggak ada di di al-fiqhi enggak ada, tapi di al-mu'tamad enggak ada. Ya, wa kadzalika al-hukmu fil jurhi alladzi laisa alaihi isobatun walakin yatadarraru min isolil ma'i ilaihi. Demikian juga hukum yang berkaitan dengan luka, yang luka itu tidak perlu dikasih isobah, nggak perlu dikasih plester, perban, pembalut, dan seterusnya. Walakin, akan tetapi, yatadarraru, ya, mengalami bahaya atau membahayakan kalau apa? Min isolil ma'i ilaihi, kalau terkena air. Wal insanu qad yata'arradu likasrin au jurhin. Kadang-kadang manusia itu menemui dalam hidupnya tulangnya patah, ya, kecelakaan, jatuh, au jurhin, luka, ya, luka karena sabetan pisau kah atau benda-benda tajam, atau terbakar. Nah, bisa juga ya, karena beberapa hari yang lalu ada kebakaran gitu ya. Ini lukanya luka bakar. Wa yad'ul al-jabirota awil isobata liddaruroh. Maka orang tadi meletakkan jabiroh, ya, pembalut tulang untuk meluruskan tulang, kemudian al-isobah, plester atau perban, liddaruroh, ya, karena darurat, ya, darurat. Kemudian wa yas'abu alaihi naz'uha litoharoti, dan susah bagi dia untuk mencabutnya. Bayangkan coba yang tadi saya katakan, lukanya luka bakar, di plester, di perban sebagian besar tubuhnya katakanlah, atau tidak boleh kena air tubuhnya itu. Nah, ini kan susah. Gimana dia mau toharoh? Nah, kemudian farakhoso al-islamu. Nah, kemudian Islam memberikan rukhsah li sahibiha lil muhafazati ala ada il ibadati wa salamatil badan. Maka Islam memberikan rukhsah untuk orang tersebut menjaga dirinya, ya, dan juga menunaikan ibadahnya, ya, serta ya badannya itu tetap selamat, ya, tidak membahayakan tubuhnya, tidak membahayakan badannya. Fasyara'a al-masha 'alal jabirati awil isobah. Dan Islam mensyariatkan mengusap jabiroh, ya, dan juga isobah, ya. Di catatan kaki Minhajul Thalibin, maksudnya ini Muqnil Muhtaj, Muhadzab, Majmu' Al-Hawi Al-Kabir, dan Al-Anwar. Kemudian yang berikutnya wa idza, ini ada tambahan ya. Jadi di fikih manhaji ini tidak ada, ya. Nah, di sini kita tambahkan. Wa idza ihtaja al-insanu ila wad'il jabirati awil isobati wa syaddiha, dan jika seseorang itu membutuhkan untuk meletakkan jabiroh, pembalut tulang tadi, atau ya semacam pembalut tulang yang patah itu tadi, dan juga isobah, plester atau pembalut, perban, wasyaddiha, dan mengikatnya, melilitnya, fa in kana la yakhafu dararan min naz'iha wajaba naz'uha. Nah, ini ketentuannya ya. Diperhatikan baik-baik. Jika tidak khawatir doror, tidak khawatir menyebabkan doror bagi dirinya, ketika dia mencabut perban atau mencabut pembalut tersebut, maka wajib untuk dicabut. Liyagsila ma tahtaha illam yakhaf dororon minal ghasli. Untuk dicuci bagian yang ada pada jabiroh dan isobah tersebut jika dia tidak khawatir, tidak takut, ya, kalau kena air, ya, kalau dicuci. Wa in khofa min naz'iha lam yajib nas'uha. Nah, ini ketentuan juga ya. Kalau dia khawatir kalau mencabut itu akan menyebabkan doror, menyebabkan bahaya, sakitnya itu tambah lama sembuhnya, lukanya itu semakin menganga, semakin tidak kering lukanya, lam yajib naz'uha, maka tidak wajib untuk dicabut atau dilepas jabiroh dan juga isobah itu tadi. Wala yajuzu an yadu'a al-jabirata awil isobata ala syai'in minas sahihi illa biqadril ladzi la yatamakkanu min satril kasri awil jurhi illa bihi hasabal hajati wa yajibu an yadu'aha ala tuhrin. Nah, ya. Jadi tidak boleh meletakkan jabiroh. Nih, perhatikan ketentuan juga ya. Di kitab Al-Fiqh wal Manhaji tidak ada. Kok kehapus? Sorry ya. Sebentar. Kita stop dulu. Sebentar ya, kita buka kembali kitab fikih manhajinya. Maaf ya, saya ke silang tadi. Ada kesalahan teknis.
Nah, ya ini ya. Kembali ke sini. Kemudian kita share screen. Baik. Mau tamatnya. Jadi kita kembali ke sini, tidak boleh meletakkan jabiroh atau isobah pada badan atau pada tubuh yang sehat. Ya ingat tadi jabiroh dan isobah itu hanya kepada anggota tubuh yang patah atau anggota tubuh yang terluka. Maka tidak boleh diletakkan pada anggota tubuh yang sehat, kecuali illa biqadrilladzi, kecuali dengan kadar yang tidak memungkinkan untuk menutup yang patah atau menutup yang luka, illa bihi, dengannya, ya, hasabal hajat, sesuai dengan hajat. Jadi misalnya yang patah itu katakanlah telapak tangan kita, ya, tapi jabiroh itu tetap harus diletakkan dan memakan tangan bagian atas, katakanlah seperti itu. Itu ya tetap boleh jadinya. Yang nggak boleh itu ya kalau meletakkan sesuatu di yang tempat yang sahih tapi tidak ada kepentingan, tidak ada hajah. Ini hasabal hajah di sini ya. Wa yajibu an yadu'aha ala tuhrin. Ingat ya. Jadi wajib untuk meletakkannya pada keadaan suci. Nah, ingat, ini adalah cabang pembahasan dari mashu al-mashu alal khuffain. Ya, jadi pembahasan al-jabair wal asaib ini setelah pembahasan al-mashu alal khuffain. Perhatikan baik-baik teman-teman, para jemaah sekalian. Dan ketentuan al-mashu alal khuffain adalah ketentuan yang pertama, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adalah an yulbasa ba'da wudu'in kamilin. Dia memakainya, ya, memakai khuf itu atau memakai sepatu itu setelah wudhu yang sempurna, alias setelah dia bersuci, alias setelah dia berwudhu. Ya. Makanya ini adalah cabang dari pembahasan itu ya, karena ada kemiripan. Ya, jadi wajib untuk diletakkan pada keadaan yang suci. Kalau nggak suci gimana? Nanti ada penjelasannya. Ya, nanti ada penjelasannya. Baik, sekarang kita kembali ke fikih manhaji. Sekarang ahkamul jabairi wal asoibi, ya. Hukum-hukum al-jabair, hukum-hukum ya jabiroh itu tadi ya, dan juga asoib ya. Al-maridu al-musobu bijurhin au kasrin qad yahtaju ila wad'i ribatin wa dawain alal jurhi awil kasri wa qad la yahtaj. Wa qad la yahtaju ya. Jadi seorang yang sakit, yang ditimpa atau yang terkena luka atau terkena badannya ada yang patah atau ada yang retak atau ada yang bengkok. Ini semacam pemain sepak bola itu kan, tulangnya ada yang bengkok ya karena di tackle oleh pemain lawan misalnya, bagi yang suka sepak bola ya, jatuh, patah, retak. Kemudian qad yahtaju ila wad'i ribatin wa dawain. Terkadang orang itu butuh untuk meletakkan ikatan atau pengikat dan juga obat. Butuhkan obat. Alal jurhi wal kasri, ya, pada lukanya dan pada tangannya yang patah tersebut. Wa qad la yahtaju, dan terkadang juga tidak membutuhkan. Ya. Fa in ihtaja ila wad'i ribatin lazimahu fi hadhil halati salasatu umurin. Kalau dia membutuhkan meletakkan pengikat atau pembalut ya, baik itu jabiroh ataupun isobah itu tadi, pada lukanya atau pada bagian tubuhnya yang patah, maka dia harus melakukan 3 hal ini ya. 3 hal ini harus dilakukan. Yang pertama adalah an yausila al juz'a as-salima minal udwi al musabi. Dia harus mencuci bagian anggota tubuh yang sehat ya. Anggota tubuh yang sehat yang mana itu tertimpa minal udwil musab ya, dari anggota tubuh atau bagian tubuh yang tertimpa. Jadi yang dibasuh itu adalah al-juz'a as-salima ya, bagian tubuh yang sehat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah an yamsaha ala nafsir ribati ayil jabirati awil isobati kulliha. Maka dia wajib untuk mengusap semua ikatan tersebut atau pembalut tersebut atau jabiroh atau asaib isobah tersebut ya. Ay jabiroh awil isobah kulliha, semuanya. Ya. Jadi perbannya semuanya wajib untuk diusap ya, wajib untuk diusap ya, disapu ya.
Kemudian yang ketiga, an yatayammama badala ghuslil juz'il maridi inda wusulihi ilaihi biludu. Dia bertayamum sebagai pengganti mencuci bagian tubuh yang sakit. Nah, tadi kan yang dicuci kan bagian tubuh yang sehat nih, ya. An yaghsila al juz'a salima. Lalu bagian tubuh yang sakit gimana? Nah, ini dia. An yatayammama badala ghuslil juz'il maridi inda wusulihi ilaihi biludu. Jadi dia bertayamum, ya. Bertayamum untuk bertayamum sebagai pengganti badal, ya, pengganti mencuci bagian tubuh yang sakit. Nah, ya. Nah, jadi 3 hal ini harus dilakukan. Nah, ya. Nah, kita masuk ke kitab ini sebentar, ya, kitab At-Takrirat As-Sadidah, ya, hukumnya apa? Nah, ya, jadi di sini dijelaskan, ya kan. Tadi udah saya jelaskan juga tadi di kitab Al-Mu'tamad, tapi nggak apa-apa untuk menguatkan lagi. Hukumnya adalah illam yakhsha ad-dororo min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha wa illa fala. Kalau dia tidak khawatir ada doror ketika mencabutnya, maka wajib baginya untuk mencabut jabiroh atau isobah itu tadi. Sementara kalau dia khawatir, maka tidak wajib. Nah, itu hukumnya, ya. Nah, bagaimana kaifiyahnya, cara berwudu orang yang memiliki jabiroh ini? Ini ada 5. Ya. Masalahnya di Al-Mu'tamad nggak ada, di Fikih Manhaji nggak ada, tapi di Takrirat ada. Ini jadi harus kita jelaskan juga, ya, agar tergambar kaifiyahnya. Nah, ini kaifiyatu wudu'i sahibil jabiroti, ya. Tata cara wudu orang yang punya jabiroh, ya. Jabirah itu tadi apa? Sudah kita jelaskan, ya, pengikat tulang, ya, yang rusak atau yang patah, ya, pembalut tulang. Yang pertama adalah yatawaddau hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Dia berwudu secara tertib, ya, yang seperti yang sudah kita jelaskan, sampai kepada anggota tubuh yang ada penutup itu, ya, baik penutupnya itu jabiroh atau isobah. Kemudian yang kedua, yatayammamu anil jarih. Dia bertayamum pada bagian yang luka atau pada bagian yang terluka, dia bertayamum. Kemudian yang ketiga, yaghsilu as-sahiha minal udwi. Dia membasuh bagian tubuh yang sehat, ya. Kemudian yang keempat, yamsahu bilma. Ini, ya. Jadi yamsah bilma. Kalau di sini kan cuma dijelaskan yamsah saja, ya. An yamsah ala nafsi ribat. Nah, di apa? At-Takrirat dijelaskan memasahnya itu atau mengusapnya itu dengan air, ya. Yamsahu bil ma'i ala satiri alladhi alal jurhi. Dia mengusap dengan air pada penutup yang ada luka tersebut atau ada bagian tubuh yang patah tersebut. Kemudian yang berikutnya, yukmilu mabakiya minal wudu. Kemudian dia menyempurnakan hal-hal yang yang tersisa dari wudu, ya, menyempurnakan wudunya dengan sempurna. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, kemudian hilang lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kemudian kita lanjut ke Al-Mu'tamad, ya. Bagi yang punya kitabnya silahkan tadi klik lagi sama saya. Mohon maaf, ya. Wa illam yahtaj illa wad'i ribatin 'alal 'udwil maksuri awil majruhi wajaba 'alaihi an yaghsila sahih wa yatayammama 'anil jarihi idza kana la yastati'u ghusla mawdi'il illah, ya. Dan kalau dia tidak membutuhkan untuk meletakkan pembalut atau pengikat atau gips tadi katakanlah pada tubuh yang patah atau yang retak atau tubuh yang luka, maka wajib baginya untuk mencuci bagian yang sehat. Kemudian dia bertayamum pada lukanya kalau tidak sanggup atau tidak bisa untuk mencuci bagian tubuh yang terkena penyakit. Nah, ya. Ini, ya. Kemudian wayajibu i'adatu tayammumi li sholati kulli fardin wa illam yuhdits. Dan wajib baginya untuk apa? Untuk mengulangi tayamum. Jadi dia wajib mengulangi tayamum pada setiap sholat fardu. Jadi tayamumnya itu hanya bisa dipakai untuk satu sholat fardu, ya. Wa in lam yuhdits, meskipun dia itu tidak berhadas, ya. Wala yajibu alaihi ghuslu bakil a'dha'i illa idza ahdatsa. Dan tidak wajib baginya untuk membasuh atau mencuci bagian tubuh yang lain
kecuali jika dia itu berhadas. Ya biar tergambar kita kasih contoh begini ya. Ada dia sholat zuhur sama asar ya. Dia zuhur sama asar. Dia zuhurnya itu dia tentu untuk sholat itu dia berwudu ya, toharoh lah intinya. Dia berwudu ya. Kemudian dia mencuci bagian yang sehat, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian bagian tubuhnya yang patah tadi atau bagian tubuhnya yang luka tadi tentu diusap kan begitu, diusap dan juga ditayamumi kan begitu. Dia tayamum pada yang luka kalau di sini. Maka kalau dia nanti mau sholat asar, maka tayamum itu wajib untuk diulang ya. Karena tayamum itu cuma untuk satu sholat fardu. Ya, itu kalau dia tidak berhadas ya. Kemudian mencuci yang lain gimana? Itu tidak perlu, nggak perlu. Karena wala yajibu alaihi waslu bakil aqdo ya illa idza ahdatsa ya. Jadi tidak wajib mencuci bagian tubuh yang lain kecuali jika dia itu berhadas. Ya. Jadi zuhur asar tadi maka dia tayamum lagi pas sholat asarnya. Tapi tidak perlu membasuh anggota wudhu yang lain. Itu nggak perlu ya. Karena apa? Karena dia belum berhadas. Beda kalau dia udah berhadas. Nah, kalau berhadas ya berarti diulang lagi kan begitu ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya yakni dalilu masyru'iyatil mashi 'alal jabairi ya. Dalil disyariatkannya masah 'alal jabair ya, mengusap jabair ya. Kurang nyaman ya sepertinya ya kalau nggak ada kitabnya ya. Bentar ya. Saya ini baru ya, jadi ya. Nah, ini ya. Baru pakai Zoom ini ya. Jadi baru share screen ini jadi ya begitulah. Oke, kita masuk ke yang ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalil disyariatkannya mas atas jabair atau jabiro. Ya. Dalla ala masyru'iyatil mashi 'alal jabairi marwahu Abu Daud. Ya, jadi yang menunjukkan disyariatkannya masah 'alal jabair ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 336 ya. An Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qol kharajna fi safarin. Kami keluar ya pada saat safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kemudian ketika kami bersafar itu bersama teman-teman kami, ada seseorang yang di antara kami tertimpa batu ya, batu besar katakanlah dan tajam mungkin gitu ya. Fashajjahu fi ra'sihi. Kemudian batu itu membelah kepalanya, melukai kepalanya sehingga mengeluarkan darah yang banyak sekali. Tsumma ihtalama ya, kemudian dia tidur ya dan dia mimpi basah ya. Mimpi basah, keluar mani ya kan. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi. Apakah kalian wahai sahabat-sahabatku menjumpai ada rukhsah untukku yakni berupa tayamum? Faqalu, maka para sahabatnya berkata, mana jidulaka rukhsatan. Kami tidak menjumpai untuk kamu itu rukhsah karena kamu masih bisa berdiri, kamu masih bisa tidur, masih bisa mimpi juga, ya kan? Wa anta taqdiru 'alal ma'i, dan kamu bisa untuk menggunakan air. Kamu mampu untuk menggunakan air. Nah, ya kan? Faghtasala famata. Maka orang yang kepalanya retak itu tadi, yang pecah katakanlah seperti itu, maka dia itu mandi junub nih ya, karena dia sudah ihtilam tadi ya, mimpi basah. Dia mandi junub, famata, maka orang tadi itu mati. Falamma qadimna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbiro bidzalik. Ya. Ukhbiro bidzalik. Maka ketika kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, qatalahumullahu. Sungguh mereka itu betul-betul telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu id lam ya'lamu. Bukankah mereka itu bisa nanya kalau mereka itu tidak mengetahui? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'alu. Karena obat dari
ketidaktahuan atau kebimbangan atau keraguan-raguan atau kebodohan itu adalah as-su'alu, adalah bertanya. Inna makana yakfihi an yatayammama wa ya'siro au ya'siba. Cukup sebetulnya bagi dia itu untuk bertayamum. Kemudian dia membalutnya lah ya, atau mengikat kemudian membungkusnya ala jurhihi, pada lukanya tersebut, akhir kotan ya, kain lah ya semacam sobekan kain atau ya mungkin bisa handuk atau kain lah intinya. Tsumma yamsah alaiha, kemudian dia itu mengusap di atas sobekan kain itu tadi atau pembalut itu tadi. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, dan dia mandi pada sisa-sisa atau pada tubuhnya yang lain. Nah, jadi itu ya. Ini kecaman dari Nabi ya. Qatalahumullah. Mereka itu sudah membunuh teman-teman kita. Semoga Allah membunuh mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Nah, ini al-ayyu itu maksudnya adalah at-tahayyuru fil kalam, kebimbangan atau keraguan-raguan, tidak yakin, nggak yakin dia. Wakila huwa diddul bayan, dan juga dikatakan dia adalah lawan dari penjelasan atau lawan dari kejelasan, jelas. Nah, ini adalah al-ayy. Ya. Jadi ini dari hadis ini ditariklah kesimpulan tentang masyru'iyatul mashi, ya, dalil disyariatkannya mengusap alal jabair. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa menarik pelajaran, teman-teman sekalian, para jamaah sekalian. Inilah bahayanya fatwa tanpa ilmu. Berfatwa agama tanpa ilmu agama ini berbahaya. Ya, bisa membunuh orang. Ya, katakanlah tidak membunuh, bisa jadi akan menyengsarakan orang. Makanya kalau kita ditanya agama, ya kan, kalau kita tidak tahu, maka ya jawab saja wallahu a'lam, atau kita bilang ya silakan tanya ke yang lebih paham, atau silakan kita cari dulu sama-sama, ya kan, kita cari pembahasannya. Karena apa? Karena ini bisa membunuh orang, ya kan. Nabi bilang fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Berobat dari ketidaktahuan atau keraguan-raguan atau kebimbangan itu adalah bertanya. Nah, ya kan? Ala sa'alu idlam ya'lamu. Bukankah mereka itu bisa bertanya kalau mereka itu nggak tahu? Alias jangan berfatwa sendiri. Ya. Jadi ini ya, bahaya berfatwa agama atau memberikan fatwa hukum tanpa ilmu. Ini seperti ini jadinya ya, mati temannya. Padahal Islam itu kan menjaga sekali nyawa manusia. Ya. Hifzun nafas, ya, menjaga jiwa. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Nah, kemudian ternyata dalilnya tidak hanya ini, teman-teman ya, dalil tentang mengusap jabair atau isobah. Dalil lainnya ternyata di sini. Ya. Wa qoma bil mashi, ini kitab Al-Mu'tamad ya. Wa qoma bil mashi 'alal jabirati awil isobati adadun minas sahabati wat tabi'in. Dan melakukan masah atas jabiroh dan juga isobah ini sejumlah sahabat dan juga sejumlah tabi'in. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, annahu tawad doa. Ya, Ibnu Umar itu berwudu, tawad doa, ya kan. Kemudian apa? Kemudian ternyata ya, wakafuhu maksubatun, ya, ternyata tangannya itu dibalut atau diikat ya dengan pembalut ya, luka mungkin ya. Famasaha 'alaiha wa 'alal isobati, maka kemudian dia mengusap tangannya itu dan juga atas perbannya itu. Wa ghasala ma siwa dzalika, dan kemudian dia mencuci selain daripada tangannya. Warawa al-Baihaqi, dan Imam al-Baihaqi itu meriwayatkan jawaza al-mashi 'alal jabairi wa asaibil juruhati an a'immatit tabi'ina. Dan Imam al-Baihaqi meriwayatkan bolehnya mengusap jabair ya, pembalut tulang itu tadi, dan juga pembalut luka-luka. Diriwayatkan dari siapa? Imam Baihaqi meriwayatkan dari siapa? Dari a'immatit tabi'in, imamnya para tabi'in ya. Jadi kan Nabi bilang tuh, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, generasi Nabi SAW bersama para sahabat. Tsummalladzi yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi tabi'in ini. Tsummaladzina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, yakni tabi'in.
Wali annal masyaqqata tulhaqu fi naz'iha fajaza al-mashu 'alaiha kal khuf. Nih kal khuf ya. Dan sesungguhnya ada masyakoh di situ. Masyakoh itu ada kesulitan, ada keberatan, ya kesulitan yang bisa disandarkan ya ketika mencabut jabair atau mencabut aisobah atau asoib tersebut. Fajaza al-mashu, maka boleh untuk mengusap alal jabair ya di atas jabair atau isobah tersebut kal khufi. Perhatikan ini ya. Sebagaimana khuf ya. Makanya tadi saya katakan ya kan dia harus meletakkan jabair dan asoib ini atau asoib ini pada keadaan suci lah. Kenapa? Karena sama dengan khuf, al-mashu alal khuf, di mana syarat yang pertama adalah harus digunakan atau harus diletakkan ketika dalam keadaan suci. Nah, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Kemudian masih ada mungkin waktunya berapa menit lagi nih teman-teman sampai Isya ya. Ini Zoom saya sudah bisa tidak putus-putus ya, alhamdulillah. Ya kan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya kitab fikih manhaji ya. Muddatul mashi 'alal jabirati wal isobati. Ya, masa mengusap jabiroh dan juga isobah ya. Rentang waktunya. Kita sudah pelajari kemarin rentang waktu untuk mengusap khuf adalah berapa? Ada yang masih ingat? 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari kalau mukim. Ya ini ya. Ini nih mana nih? Ini ya. Muddah mas al khufain itu sehari semalam kalau mukim, 3 hari 3 malam kalau musafir. Nah, bagaimana kalau jabair? 3 hari 3 malam juga nggak? Atau sehari aja, sehari semalam? Nah, dijelaskan di sini ya. Nah, di sini dijelaskan laisa lil mashi 'alal jabirati awil isobati muddatun muayyanatun. Tidak ada pada kasus mengusap jabiroh ini atau mengusap isobah ini muddatun muayyanatun ya. Rentang waktu tertentu ya. Jadi tidak ada rentang waktu. Kalau mengusap khuf itu sehari semalam bagi yang mukim, sementara yang musafir 3 hari 3 malam. Lah orang yang ini apa? Lah yang nggak ada waktu yang ditetapkan. Bahkan yazollu yamsah 'alaiha madama al-uzru maujudan. Bahkan dia boleh mengusapnya, bahkan senantiasa dia mengusap atas jabiroh atau isobah tersebut selama uzur itu ada, maujud ya. Madam al-uzru maujudan, selama uzur itu ada. Apa tadi uzurnya? Ya, kalau dia itu membahayakan tubuhnya ya, sehingga lukanya itu lama sembuhnya atau patahnya itu jadi lama sehingga ya macam-macam lah. Intinya doror itu tadi ya, sudah kita bahas tadi ya. Kemudian fa idza zala al-uzru, kalau uzur ini hilang, bi'an indamala al-jurhu ya, kalau sembuh ya, uzur itu dia sembuh, wanjabaro al-kasru ya, tadi luka itu sembuh, kering katakanlah ya, nggak berbahaya kalau kena air. Kemudian wanjabaro al-kasru ya, kemudian tulang yang retak atau patah atau bengkok tadi sudah lurus kembali ya, sudah bisa digunakan berjalan atau apa menggerakkan tangan dan seterusnya. Batola al-mashu wa wajabal ghuslu. Ini ya. Tidak berlaku lagi masah ini alias batal masah, maka wajib untuk dibasuh. Ingat ya, ini pembahasan kita ini masih bab toharoh ya. Kita masih bab toharoh ya. Jadi ini bab tentang toharoh, pembahasan tentang toharoh. Maka masah tidak berlaku lagi dan wajib untuk dibasuh. Fa idza kana mutawaddian, kalau dia itu dalam keadaan berwudu, wabatola mashuhu, dan masah itu tidak berlaku lagi alias tidak boleh dilakukan, wajib alaihi isobatul qadwil mamsuhi wa ma ba'dahu min a'dha'il wudu'i mashan au ghuslan hasabal wajibi. Maka kalau batal masah itu tadi dan dia masih dalam keadaan berwudu nih ya, ini masih dalam keadaan berwudu, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk membasuh ya bagian tubuhnya yang tadi diusap ya, dan yang setelahnya. Ya ini ya, wama ba'dahu. Ingat, dan apa-apa yang setelahnya min a'dha'il wudu'i mashan aw ghuslan hasabal wajibi. Baik itu mengusap atau membasuh sesuai dengan yang wajib. Ya jadi katakanlah yang ada
jabair atau jabiroh atau isobah itu di tangan kita. Maka tangan itu usap tentu ya. Maka ketika sudah sembuh ini tadi, lukanya udah sembuh atau tulangnya sudah benar kembali, udah beres lagi, udah betul kembali, udah sehat lah intinya, maka nggak boleh lagi mengusap tangan ini, tapi harus dibasuh, harus dicuci. Dan ketika mau sholat, maka yang dicuci selain daripada tangan, setelah tangan. Berarti setelah tangan apa? Ya berarti setelah tangan itu berarti ya mengusap kepala itu diusap berarti ya, dan mencuci kaki sampai mata kaki. Nah itu ya, sini dijelaskan mashan au ghuslan hasabal wajibi ya, sesuai dengan kadar yang diwajibkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan, nanti mungkin faedah yang berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini di Al-Mu'tamad sama kitab At-Takrirat ada faedah sebetulnya, cuman kita selesaikan aja fikih manhaji ini. Ya ini tinggal 1 halaman lagi biar kita bisa masuk ke pembahasan mandi, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya pada pertemuan yang berikutnya. Wa hukmul jabairi wahidun, dan hukum jabair ini satu aja ya. Sawaun kanat at-taharatu min hadathi asgoro au hadathi akbaro ya, sama saja hukumnya itu satu ya, sama saja baik itu bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar ya. Illa annahu fil hadathil akbar, kecuali pada hadas besar ya, pada hadas besar ya. Idza batola al mashu, jika masah atau mengusap itu batal alias sudah tidak berlaku ya. Wajaba ghuslu maudi'il isobati awil jabiroti faqat, maka wajib baginya untuk membasuh tempat ya, tempat apa? Tempat diletakkannya asaib ini ya, isobah ini, pembalut ini, awil jabiroh atau perekat tulang ini saja. Jadi yang dicuci itu hanya ini ya kan. Ini kalau apa? Kalau dia hadas besar. Wala yajibu ghuslu siwaha minal badan, wala yajibu ghuslun siwaha minal badani, dan tidak wajib untuk mencuci atau membasuh ya kan selain daripada tempat isobah ini ya, atau tempat jabiroh ini dari badan. Nah ya, sudah azan ya di tempat saya, kita selesaikan nih pembahasan ini ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke bahasan ini, al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu, dan juga faedah dari kitab Takrirat dan juga Al-Mu'tamad. Baik, kita selesaikan pembahasan di kitab ini. Wa yajibu ala wadi'il jabirati al-qada'u fil mawadi'it taliyati. Wajib bagi orang yang meletakkan jabiroh atau orang yang ada jabiroh pada tubuhnya ya kan, pembalut tulang agar lurus kembali itu tadi, wajib baginya apa? Al-qada'u fil mawadi'it taliyati, wajib baginya mengkodok sholatnya pada 3 aspek ini. Yang pertama adalah idza wadu'aha ala ghairi tuhrin wa ta'adzaro naz'uha, kalau dia meletakkan jabiroh ini tadi pada keadaan yang tidak suci sehingga dia harus mengkodok sholatnya ya kan. Wa ta'adzaro naz'uha, dan dia susah untuk mencabut jabiroh itu. Ingat pembahasan ini ada kaitannya dengan al-mashu alal khuffain, dan syarat dari al-mashu alal khuffain lagi-lagi kita tegaskan, kita ingatkan, syarat yang pertama al-mashu alal khuffain ini adalah ini ya, an yulbasa ba'da wudu'in kamilin, dia ini ya, wa yushtaratu li jawazil masih alaihima khamsatu syurut, 5 syaratnya. Yang pertama adalah untuk masah alal khuffain ini, yang pertama adalah an yulbasa ba'da wudu'in kamilin, dia memakai khuf itu setelah wudu yang sempurna. Maka dari situ ya disamakan ya jabair ini dengan sepatu ya. Jadi dia wajib meletakkannya pada keadaan yang suci alias dia sudah dalam wudu yang sempurna ya. Kalau tidak seperti itu, kalau dia nggak suci kemudian dia susah mencabutnya, gimana? Wajib kodok ya. Yajibu ala wadi'il jabirati al kodok. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua au kanat fi a'dha'it tayammumi, atau
Jabirah itu ada pada anggota tayamum. Anggota tayamum adalah al-wajhu awil yadain. Ya, anggota tayamum. Nah, tayamum ini nanti ada pembahasannya di sini ya. Setelah mandi ini akan ada tayamum ya. Jadi masih jauh sebetulnya, cuman dipahami saja ya, dipahami saja. Akan kita bahas pada tempatnya. Yang kedua ada ini syaratnya adalah dia wajib mengkodok itu kalau jabirah itu ada pada wajah atau telapak tangannya atau tangannya. Syarat yang ketiga adalah idza akhadat minas sahihi aktsaro min qadril istimsaki. Min qadril istimsak. Jika jabirah itu atau isobah itu mengambil bagian anggota tubuh yang sehat lebih banyak ya dari kadar yang secukupnya. Ya, jadi jabirah itu tadi diletakkan misalnya yang rusak itu telapak tangannya atau yang luka itu telapak tangannya, tapi isobah itu ditarik sampai ke siku. Ini kan tangan di atas tangan sampai di atas telapak tangan sampai siku ini kan tidak luka, katakanlah seperti itu, tapi ditutup. Nah, itu dia wajib mengkodok sholatnya ya. Karena apa? Karena aksar min qadris timsak, karena dia lebih daripada kadar yang melebihi ukurannya lah ya, jadi melebihi ukurannya ya. Jadi maksud dari qadris timsak ini adalah sebatas kebutuhan saja ya, jadi tidak lebih ya, tidak lebih. Kalau melebihi ukuran sekedar penyangga agar tidak lepas, katakanlah seperti itu, melebihi ukuran penyangga agar tidak lepas, maka dia wajib mengkodoknya ya. Itu tadi ya, kalau melebihi ukuran penyangga yang biar jabirah tadi tidak lepas. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita bahas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke mandi dan juga hukum-hukumnya dan juga sedikit faedah dari sini ya. Di kitab Takrirat ini ada faedah-faedah yang harus disampaikan. Kemudian kitab Al-Mu'tamad juga, ini kitabnya bagus sekali teman-teman ya, untuk kita baca agar maklumat kita bertambah. Ya, jadi diingat ya teman-teman ya, terutama yang ini ya, saya soroti ini ya, dalil berfatwa tanpa ilmu tadi, bisa mencelakakan orang, bisa menjerumuskan orang. Ya, jadi jangan sampai kita berfatwa berbicara agama tanpa ilmu, ya jangan sampai, karena ini dosa ya, dosa ya, dan juga menyebabkan doror kepada orang-orang lain ya. Itu dulu mungkin yang bisa kita bahas. Oh ya, pekan depan karena hari tasyrik ya, jadi kita libur dulu pengajiannya. Insya Allah kita ada ketemu 2 minggu setelah ini, karena hari tasyrik itu kan dalam hadis dikatakan ayamu tasyriki ayamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Dan bisa jadi Jumat itu kan kita lebaran Idul Adha, bisa jadi ada yang mau nyembelihnya itu Jumat itu karena pendek ya dengan sholat Jumat ya, mau nyembelihnya di hari Sabtu dan Ahad ya. Jadi kita putuskan untuk libur saja. Insya Allah 2 minggu lagi kita sambung ya. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau kelemahan. Nanti kalau bertanya silahkan bertanya. Kalau saya bisa akan saya jawab. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wallahu musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.